Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, pernahkah Anda mendengar sebuah kisah nyata di mana menolak kekayaan dunia justru menjadi jalan tercepat untuk menemukan takdir terbaik dari langit? Sebuah permata zamrud hijau, salah satu batu mulia termahal di dunia, hilang di tempat paling suci di muka bumi, dan permata itu ditemukan oleh seorang pemuda yang miskin dan tak berharta. Ketika ditawarkan imbalan 50 koin dinar emas, sebuah kekayaan yang bisa mengubah hidupnya, ia menolaknya mentah-mentah. Sebuah keikhlasan yang tampak bodoh di mata manusia, namun justru 6 bulan kemudian, permata yang sama itu kembali kepadanya. Bukan sebagai harta, melainkan sebagai mas kawin dari seorang wanita soleha di negeri yang terpisah oleh badai samudra. Kisah ini adalah bukti nyata bahwa rezeki dan takdir terbaik bukanlah tentang apa yang kita genggam, melainkan apa yang kita lepaskan demi Allah. Ikuti terus kisah pemuda ini dan pelajari hikmah di balik setiap putaran takdirnya. Sebelum kita menyelami kedalaman pelajaran spiritual ini, mari kita kuatkan jalinan persahabatan kita dengan menekan tombol like, tinggalkan komentar yang insya Allah membawa berkah, dan pastikan Anda sudah subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan pencerahan dari kami. Kisah ini berlatar belakang di kota Makkah Al-Mukarramah, di kawasan suci sekitar Masjidil Haram, tempat di mana setiap amal kebaikan dilipat gandakan pahalanya dan setiap langkah kaki membawa berkah. Di kota yang penuh keberkahan ini, hidup seorang pemuda yang dikenal akan kesalehan dan kejujurannya, meski ia bukanlah seorang yang berlimpah harta. Pada suatu hari, setelah selesai menunaikan sholat duhur, pemuda itu berjalan pelan keluar dari gerbang Masjidil Haram. Angin gurun yang hangat menyambutnya. Ia memilih duduk di salah satu undakan halaman masjid, merenungi kehidupan dan mencari ketenangan batin. Tiba-tiba, pandangannya tertumbuk pada sebuah benda tergeletak tak jauh dari tempatnya duduk. Sebuah kantong kecil, terbuat dari kain beludru berwarna biru tua, tampak elegan dan mahal. Dengan hati-hati, pemuda itu meraih kantong tersebut. Insting pertamanya mengatakan bahwa ini adalah barang berharga yang dicari-cari oleh pemiliknya. Setelah melihat sekeliling dan memastikan tidak ada seorang pun yang tampak panik mencari, ia membuka kantong beludru itu. Di dalamnya terpantul kilau kehijauan yang memukau. Ia tertegun. Itu adalah sebuah permata zamrud berukuran sedang, sebuah batu mulia yang di lamannya memiliki nilai yang sangat tinggi. Ia tahu, sekilas pandang saja bahwa batu ini bernilai ribuan dinar, lebih cukup untuk mengubah nasibnya dan membebaskannya dari segala kesulitan ekonomi. Namun kejujuran dan didikan agama yang tertanam kuat dalam dirinya mengalahkan setiap bisikan nafsu duniawi. Ia teringat akan kewajiban seorang muslim terkait barang temuan atau yang dalam fikih disebut luqotoh, apalagi barang itu ditemukan di tanah haram Makkah, di mana hukum dan etika dalam menjaga amanah jauh lebih ketat dan agung. Barang yang ditemukan di Makkah, menurut sebagian ulama, harus diumumkan selamanya karena keharaman kota ini. Tanpa berpikir panjang untuk menyimpan, pemuda itu segera berdiri. Ia naik ke atas sebuah batu besar yang cukup tinggi di halaman masjid, agar suaranya bisa menjangkau halayak ramai. Dengan suara lantang dan jelas, ia berteriak, "Wahai kaum muslimin, apakah di antara kalian ada yang kehilangan sebuah kantong beludru berwarna biru?" Tidak ada jawaban. Ia mengulangi teriakannya untuk kedua kali dan ketiga kali, tetapi tetap saja nihil. Pada teriakan keempat, ia menambahkan detail yang amat penting. "Jika di antara kalian ada yang kehilangan kantong beludru biru, rumahku ada di sana. Silahkan datang kepadaku untuk mengambilnya." Ini adalah puncak dari kehati-hatiannya. Ia tidak menyebutkan isi kantong itu untuk memastikan bahwa hanya pemilik sejati yang akan datang. Ia tahu, jika ia menyebutkan isinya adalah permata zamrud, ribuan orang akan mengaku-ngaku. Setelah menyampaikan pengumuman itu, ia turun dan pulang ke rumahnya membawa amanah yang sangat berat itu. Tak berselang lama, di halaman Masjidil Haram muncul seorang pria tua yang tampak cemas dan panik.
Pria tua itu, seorang pedagang terpandang yang kaya raya, naik ke batu yang sama dan berteriak, suaranya dipenuhi kegelisahan. "Wahai penduduk Makkah, aku kehilangan sebuah kantong. Barang siapa yang mau mengembalikannya, aku akan memberinya imbalan 50 koin dinar emas." Tawaran yang fantastis, 50 dinar emas pada masa itu adalah jumlah yang sangat besar, cukup untuk membeli sebidang tanah, memulai usaha, bahkan menghidupi keluarga selama bertahun-tahun. Mendengar tawaran itu, seorang pedagang lokal segera mendekati pria tua tersebut. Ia ingat teriakan pemuda soleh tadi. "Wahai paman, tadi ada anak muda yang menemukan sebuah kantong, dan mungkin saja itu milik paman. Rumahnya ada di sebelah sana. Coba paman langsung ke rumahnya saja." Singkat cerita, pria tua itu bergegas mendatangi rumah pemuda tadi. Setelah keduanya bertemu, pemuda itu menanyakan pertanyaan kunci untuk memastikan keaslian kepemilikan. Ia berkata, "Aku tadi menemukan sebuah kantong di sekitaran Masjidil Haram. Kantongmu yang hilang berwarna apa dan apa isinya?" Pria tua itu menjawab dengan nada lega, "Kantongku berwarna biru beludru, dan isinya adalah sebuah batu permata zamrud hijau yang ukurannya tidak terlalu besar." Jawaban itu benar 100%, kantong itu adalah miliknya. Pemuda itu pun menyerahkan kantong berharga itu tanpa kurang suatu apa. Air muka pria tua itu berseri-seri. Ia sangat bersyukur kepada Allah dan kagum akan kejujuran pemuda di hadapannya. Sesuai janjinya, pria tua itu mengeluarkan sekantong penuh uang dinar emas, menghitung 50 koin, dan berkata, "Terimalah ini anak muda. Aku tadi telah berjanji akan memberikan imbalan kepada siapa saja yang mengembalikan kantong ini. Ini adalah hakmu." Dan disinilah letak ujian keimanan yang sesungguhnya. Pemuda itu menolak. Ia menggeleng tegas. "Tidak, paman," katanya dengan suara rendah namun mantap. "Simpan saja uangmu. Aku tidak pernah mengembalikan amanah dengan niat untuk dibayar. Kewajibanku adalah mengembalikannya kepada pemilik yang sah. Pahala dan imbalanku, aku minta hanya kepada Allah semata." Pria tua itu terkejut. Belum pernah ia bertemu orang yang menolak kekayaan sebesar itu. Ia mendesak, mencoba meyakinkan, bahkan mungkin mengira pemuda itu hanya berpura-pura. Namun pemuda itu bersikeras menolaknya. Ia tidak ingin keikhlasan, niat murni mencari ridho Allah dalam menjalankan amanah ternodai oleh imbalan duniawi. Ia menghindari konsep rishwah atau suap atau hadiah yang tidak pantas dalam konteks ini, menegaskan bahwa kejujuran adalah kewajiban, bukan barang dagangan. Akhirnya, pria tua itu putus asa. Ia pun pulang dengan membawa kembali permata zamrud dan 50 koin dinarnya. 3 bulan setelah peristiwa itu, takdir berbalik. Pemuda itu mengalami kebangkrutan yang tak terhindarkan. Harta kecil yang dimilikinya terpaksa dijual, dan ia jatuh miskin. Peristiwa ini adalah salah satu cara Allah menguji hambanya yang soleh. Setelah berjuang di Mekah, tersirat di hatinya ia ingin merantau keluar Mekah, mencari pekerjaan dan mengadu nasib, bukan karena putus asa, melainkan karena menjalankan perintah mencari rizki halal, tolabul rizq, dengan bersandar penuh kepadanya, tawakul. Ia memutuskan untuk pergi ke suatu negeri di benua Afrika, yang saat itu dikenal sebagai pusat perdagangan. Ia berjalan kaki dari Mekah ke Jeddah, kota pelabuhan utama di tepi Laut Merah. Rencananya adalah menumpang kapal laut menyeberang ke Afrika. Ia berharap ia bisa mendapatkan pekerjaan, mengumpulkan modal dan kembali ke kampung halamannya di Mekah untuk memulai hidup baru. Kapal pun berlayar. Ketika waktu menunjukkan tengah malam dan kapal telah mencapai tengah lautan yang gelap, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan takdirnya. Tiba-tiba hujan badai yang sangat hebat datang menerjang. Ombak menggulung-gulung berkali-kali menghantam kapal kayu itu. Kapal itu pun hancur berkeping-keping, tenggelam ke dasar lautan, menelan semua harta benda dan banyak nyawa di dalamnya. Di tengah kekacauan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan pemuda itu selamat. Ia berhasil meraih sebuah papan bekas pecahan kapal dan ia mengapung terombang-ambing di tengah lautan yang ganas tanpa tahu arah. Kelelahan dan rasa putus asa hampir meringgutnya, hingga akhirnya ia pingsan dalam keadaan pasrah total kepada kehendak ilahi.
Ketika pemuda itu tersadar, ia sudah berada di tepi pantai sebuah pulau, terselamatkan oleh ombak. Kondisi tubuhnya lemah, tetapi jiwanya bersyukur. Waktu saat itu sudah menunjukkan azan subuh. Ia melihat dari kejauhan ada sebuah bangunan yang menyerupai masjid. Dengan sisa tenaga, ia bangkit dan berjalan menuju tempat itu. Rupanya masjid itu kondisinya memprihatinkan. Masjid itu tampak lama tak terpakai, penuh sarang laba-laba dan debu di mana-mana. Ia pun langsung membersihkan masjid itu sebisanya. Ia memeras pakaiannya yang basah kuyup agar terlihat layak untuk sholat. Setelah bersih, ia berdiri dan mengumandangkan azan subuh. Suara azan pemuda itu yang merdu dan penuh kerinduan mengejutkan beberapa penduduk sekitar. Sudah lama mereka tidak mendengar azan seindah itu, atau bahkan azan sama sekali, karena imam masjid mereka yang dahulu telah meninggal dunia dan tidak ada pengganti yang sepadan. Mereka pun beramai-ramai datang ke masjid. Mereka melaksanakan sholat subuh dengan diimami oleh pemuda itu. Setelah sholat selesai, salah seorang dari mereka bertanya, "Wahai anak muda, siapakah engkau dan dari mana asalmu?" Pemuda itu pun menceritakan kisahnya secara singkat. Ia adalah seorang perantau dari Mekah yang kapalnya hancur dihantam badai dan kini terdampar di pulau ini. Penduduk pulau itu merasa takjub melihat pemuda ini datang tiba-tiba, fasih dalam agama dan memiliki suara yang indah. Mereka berkata, "Maukah engkau tinggal di masjid ini, mengurusnya dan menjadi imam kami? Kami akan patungan untuk menggaji kamu." Pemuda ini yang tidak punya pilihan dan merasa bahwa ini adalah jalan rizki yang dibuka Allah setelah badai, menerima tawaran tersebut. Ia pun menetap. Seiring berjalannya waktu, pemuda itu bukan hanya jadi imam tetapi juga jadi guru agama. Ia terkenal soleh, hafal Al-Quran, hafiz Quran, dan berakhlak mulia. Masjid yang tadinya sepi kembali ramai dan bersih. Penduduk pulau itu sangat menyukainya dan berharap ia bisa tinggal lebih lama lagi di pulau itu. Maka salah seorang penduduk pulau itu berkata kepada si pemuda, "Wahai anak muda, kami senang sekali dengan kehadiranmu. Kami ingin bertanya satu hal penting. Maukah engkau menikah dengan salah satu gadis di pulau ini supaya kamu bisa menetap bersama kami di sini?" Pemuda ini yang masih lajang dan sudah mulai betah karena kenyamanan beribadah yang ia temukan, menerima tawaran itu. Pada hari yang telah ditentukan, para penduduk membawa seorang gadis untuk dinikahkan kepadanya. Gadis itu mengenakan pakaian yang bercadar, sehingga hanya terlihat mata dan telapak tangannya saja sesuai dengan batasan syariat yang berlaku. Di lehernya, gadis itu mengenakan kalung dari batu mulia yang diikat dengan seutas tali. Namun, alih-alih melihat wajah gadis itu, yang merupakan sunnah Nabi SAW sebelum akad, pemuda itu malah fokus melihat kalung yang ada di lehernya. Tindakan ini memicu keheranan dan bahkan kemarahan dari para penduduk. "Wahai anak muda, kau zolimi wanita ini," kata salah seorang dari mereka dengan nada keras. "Kami suruh engkau melihat wajahnya, mengapa engkau malah melihat perhiasannya?" Pemuda itu tidak marah, ia tersenyum dan ia menjawab dengan tenang, "Wahai paman, sepertinya aku kenal dengan batu yang